Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mengerjakan materi 3.2 analisis CP, TP, dan KKTP. Mudah-mudahan dapat nilai yang maksimal. Soal yang pertama, dalam merumuskan tujuan pembelajaran dari CP, guru dapat melakukannya dengan menggunakan cara berikut, kecuali A. Menggunakan KKO taksonomi Bloom memadukan lintas elemen. C. Merumuskan langsung dari CP, mengidentifikasi kompetensi dan materi dalam CP. Jawabannya menggunakan KKO, kecuali yang A. Soal nomor 2, dalam capaian pembelajaran untuk mata pelajaran fikih pada madrasah tertuang dalam surat keputusan Dirjen Pendis nomor 3211 tahun 2022. Jawabannya C. Dirjen Pendis, bukan KMA tapi Dirjen Pendis. Soal nomor 3, dalam kurikulum sebelumnya dikenal istilah KKM, kriteria ketuntasan minimal. Dalam kurikulum Merdeka, istilah tersebut berubah menjadi KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Baik KKM maupun KKTP sebenarnya adalah cara untuk melihat apakah tujuan pembelajaran tercapai atau tidak. Berikut ini adalah cara mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran berdasarkan KKTP, kecuali rubrik A. Rubrik B. Interval nilai, standar angka, deskripsi kriteria. Jawabannya kecuali standar angka, C. Soal nomor 4, pernyataan yang menyatakan pentingnya mempelajari suatu mata pelajaran bagi siswa tertuang dalam komponen capaian pembelajaran adalah capaian per fase, tujuan, karakteristik, rasional. Jawabannya adalah rasional. Soal nomor 5, di bawah ini adalah komponen-komponen dalam capaian pembelajaran kecuali A. Mata pelajaran, B. Tujuan, C. Karakteristik, D. Rasional. Nomor 5 jawabannya kecuali mata pelajaran. Nomor 6, dalam kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran disusun berdasarkan fase bukan kelas. Pembagian fase terdiri dari 6 fase dimulai dari fase A hingga F. Berikut pernyataan yang salah dalam pembagian fase per kelas adalah fase C kelas 5 dan 6 SD, fase E kelas 10 dan 11 SMA, fase B kelas 7, 8 dan 9 SMP MTS, fase A kelas 1 dan 2 SDMI. Jawabannya nomor 6 adalah yang salah adalah fase E kelas 10 dan 11 SMA atau MA. Soal nomor 7, capaian pembelajaran untuk mata pelajaran matematika tertuang dalam surat keputusan untuk mapel matematika tertuang dalam Kepala BSKP nomor 033 tahun 2022 matematika.
Soal nomor 8. Pada setiap mata pelajaran terdapat jumlah capaian pembelajaran atau CP sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Rumusan CP tersebut memberikan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan tersebut dalam 6 etape yang disebut fase. Pemanfaatan fase-fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut, kecuali memungkinkan guru merancang dan melaksanakan pembelajaran secara fleksibel, mendorong guru fokus pada ketercapaian CP di akhir fase. Ini fokus pada ketercapaian CP di akhir fase tanpa memperhatikan perkembangan peserta didik dan kesinambungan proses pembelajaran antar kelas. Jawabannya B, kecuali yang ini. Hanya fokus CP apik memperhatikan perkembangan, tidak memperhatikan perkembangan peserta. Ini kurang tepat. Soal nomor 9. Berdasarkan CP mata pelajaran fikih di bawah ini, peserta didik menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis, ketentuan sholat fardu, sholat berjamaah, ketentuan puasa, i'tikaf, keutamaan dzikir dan doa, berbagai sholat sunnah dan ketentuan sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur, ketentuan sholat Jumat, sholat jamak dan qashar, sholat dalam keadaan tertentu meliputi kondisi sakit, kondisi genting, khauf dan di atas kendaraan, dan mengamalkannya dengan baik dan benar dalam konteks kehidupan sehari-hari pada masyarakat global, sehingga kewajiban ibadah dijalankan secara istiqomah pada kondisi apapun dan dimanapun. Pak Dikron ingin merumuskan tujuan pembelajaran secara sederhana dan tepat, maka Pak Dikron dapat merumuskan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. A. Menganalisis ketentuan tata cara bersuci dan hadas dan najis, menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis dan mengamalkannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Menganalisis ketentuan tata cara bersuci, menganalisis tata cara bersuci dan hadas dan najis. Jawabannya adalah B. Soal nomor 10. Perhatikan tabel capaian pembelajaran berikut. Pak Dikron bermaksud menyusun pembelajaran dari CP kedua elemen tersebut. Dalam menyusun tujuan pembelajaran, Pak Dikron bermaksud menerapkan teknik lintas elemen. Maka contoh rumusan tujuan pembelajaran yang dapat disusun Pak Dikron adalah A. Membaca, menghafal, memahami, mengomunikasikan, menganalisis arti dan isi agar lebih mudah bermasyarakat. Melafalkan, membaca, menghafal, memahami, mengomunikasikan, menganalisis arti dan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis secara tekstual dan kontekstual dengan kekuasaan dan rahmat Allah. Memanfaatkan, melafalkan, menghafal, memahami, mengomunikasikan, menganalisis arti dan isi kandungan ayat Al-Quran sesuai tekstual dan kontekstual tentang optimis dan sabar. Melafalkan, menghafal, memahami, mengomunikasikan, menganalisis arti dan isi kandungan ayat Al-Quran secara tekstual dan kontekstual tentang optimis dan sabar. Jawabannya adalah yang B. Sepuluh soal sudah terjawab semua. Kita cek dari nomor 1, A, 2, C, 3, C, 4. Isinya apa ini? 4D, 5A, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B. 10 soal tidak ada yang tertinggal. Selesai ujian. Perhatian, apakah Anda yakin menyelesaikan latihan ini? Iya, saya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad.
Anda telah menyelesaikan soal latihan analisis CP, TP, dan KKTP. Skor Anda 100. Anda lolos passing grade. Silakan lanjutkan modul pembelajaran selanjutnya dengan klik lanjutkan. Belajar mandiri, pintar bersama.